satu sama lain. Suami istri percaya, istri sama suami percaya, istri sama anak percaya, anak sama bapak percaya, sama ibu percaya. Ini namanya keluarga sakinah. Di sini menunjukkan solihin dan solihah, anak yang soleh dan anak yang solihah, wanita yang patuh kepada ibu bapaknya, patuh kepada Allah SWT, tidak berani meninggalkan sholat. Ini dia mewujudkan inilah warisan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Warisan Allah di muka bumi, manusia yang soleh, solihah, itu warisan Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Itu warisan Allah. Bukan harta yang diurusin Allah Ta'ala, bukan harta BBB bukan, BMW bukan. Warisan Allah, anak yang solihin dan solihah di muka bumi. Baru bumi ini tegak. Bumi tidak goyah kalau masih ada warisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perlu ilmu, Pak. Kita tidak berani meninggal sholat asar dan subuh, harus masuk di majelis taklim. Di situ ada syaratnya. Ilmu apa yang dapat bermanfaat dari dunia sampai di akhirat, Bapak Guru? Tanya. Hah? Tapi kita nanyanya itu harus penuh dengan keyakinan. Jangan cuma nanya atau asal udah tahu udah aja, ntar nggak dipakai. Besok kata orang, oh itu yang begitu yang benar kayaknya. Ya kata guru, ilmu apa yang benar? Itu dikasih. Iya benar. Sampai dulu agak dipakai. Karena apa orang ini lalai demikian? Itu ada sebab dia. Walikuli sain sababa. Siap segala sesuatu ada sebab. Karena makanan barang rakus haram. Sesuatu barang yang haram masuk ke dalam batin, selama kita belum sadar, belum menyucikan tobat Allah Ta'ala, tetap menjadi penghalang kebaikan. Makan barang haram. Jangan pengen banyak harta, Pak, jangan. Minta ingin hidup sakinah, hidup harmonis, bekerja tenang, di rumah tangga tenang, anak tenang, semua tenang, tidak ada kecurigaan, tidak ada kecurigaan. Ini yang dibutuhkan. Tidur tenang tengah malam, nggak takut garang, nggak takut apa, punya sendok itu nggak takut diambil orang, coba ada ilmunya, mau tidur ada bacaannya. Apalagi Rasulullah SAW, kalau mau tidur, Pak, 1 baca Al-Fatihah, 2 baca kulhu, kul'adul falaq, kul'adul benas, langsung ditiupkan di tangannya, langsung diusap dari muka, kepala sampai ke kaki, baru tidur. Bagaimana mau takut? Sebelumnya sudah ada pendekeng malaikat alaihissalam dengan doa. Bagaimana mau takut? Tenang nggak, Pak? Punya sodok sapi gak tenang, Pak? Apalagi punya uang miliaran, gak punya gituan, satpam, Masya Allah, satpam. Satpam yang bisa berak. Nah, boleh pakai satpam, tapi harus tauhid dulu kepada Allah yang mempunyai malaikat alaihissalam. Tidak dilarang pakai satpam. Itu satpam zahir, ya. Satpam akhirat, malaikat alaihissalam. Dengan kalau kita orang ini Bapak sebutkan orang Islam yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Selain orang Islam, Bapak tidak sebut masa bodoh. Mau Yahudi, Nasrani, masa bodoh urusan mereka, ya kan? Ini orang Islam harus dengan ilmu. Nggak punya garam, harus berdoa. Katakan ya Rasulullah, apalagi kebutuhan kita. Kita punya anak bawa menikah, aduh dari mana punya? Gampang ini deh, 100 meter lagi geser. Lama-lama
habis. Sudah habis, mau kemana Pak? Kemana coba? Kalau umur panjang, kita sengsara. Kalau umur pendek, kena siksa. Nah, di mana pilih itu? Panjang umur melarat, pendek umur disiksa, mana mau pilih? Mau nggak? Nauzubillah, Bapak nggak mau, nauzubillah dua-duanya nggak mau. Betul nggak Pak? Nah ini dia yang dibutuhkan ilmu. Makanya kata Nabi, Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa samatul ilmi. Iman itu telanjang. Nah, iman telanjang. Saya beriman. Si Akel juga, saya juga beriman sama Tuhan kami. Nah, lo iman dan percaya. Percaya apa ini? Nah, di sini makanya kata Nabi, al-imanu uriyan, iman telanjang. Kalau kita telanjang malu nggak Bang? Malu. Kalau kita malu harus berilmu dong. Masukin majlis salim, insya Allah tidak malu. Ya. Al-iman uriyan wa libasu taqwa, pakaiannya iman takwa. Pakaiannya iman tak? Bisanya takwa masuk dalam majelis ilmu baru takwa. Baru bisa takwa. Takwa ada syariatnya. Nah, harus berilmu. Ya. Nah, al-iman uriyan wa libasu taqwa wa zinatul haya. Pakaian itu, coba pakai jas model sekarang, ada lagi model sekarang, ada nggak itu Pak? Ada nggak? Ada nggak pakaian macam-macam sekarang? Nah, pakaiannya itu rapi dan perhiasannya malu. Pakaian nggak? Coba kalau kita orang tua pakai pakaian anak kecil, pantas nggak? Nggak pantas. Di situ dia Pak. Pakai itu ada perhiasan, jangan barang pakai. Ini kagak sekarang celana bapak aja dipakai perempuan, perempuan. Coba tuh, pantas enggak? Coba tuh, tidak pantas, tidak pantas. Nah di sini, jadi perhiasannya malu. Wasanaratul ilmi, buahnya ilmu. Karena ilmu lah mereka malu. Karena ilmu lah mereka berpakaian yang najis, yang pantas. Karena ilmu lah mereka itu beriman. Karena ilmu lah mereka bertakwa. Betul nggak Pak? Satu-satunya jalan keyakinan. Maka di situ Nabi menandaskan al-yakinu imanul qulub. Keyakinan kamu dalam agama ini adalah keimanan seluruhnya. Seorang bujangan tidak berani nikah kecuali pilih-pilih dulu dengan ilmu, pinta dulu dengan senang ridho pada orang tuanya. Karena iman, tidak berani sembarangan. Bekerja karena iman, tidak mau bolos. Takut korupsi waktu, dosa. Ini hukum. Belanja nggak mau dilebihkan karena tahu ilmu, karena iman, yakin kalau tidak dilebihkan dosa, riba. Kita beli sekilo minta diangetin, riba Pak. Jangan dikira lain penir saya riba. Ini pekerjaan kaum ibu, hati-hati ya. Kalau beli nimbang 1 kilo, 1 kilo cepat, jangan dikurangi, jangan dilebihin. Ini riba hukumnya. Minta diangetin dari sekilo, belinya sekilo, riba. Ini ilmu. Ini ilmu. Ya. Disinilah rumah tangga sakinah. Semua dengan ilmu. Tanpa ilmu, mana bisa mau tenang? Tanpa ilmu, mana bisa mau bahagia?
tanpa ilmu. Mana bisa mau tentram? Tidak bisa tanpa ilmu, tidak bisa tentram. Makanya keluarga Sakinah ini luar biasa dalam Islam, lebih menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam. Jadi Pak ya, semua dengan ilmu. Berkata tidak mau dusta karena yakin takut siksa. Dusta itu akibatnya memuramkan wajah yang bersinar jadi buram. Malaikat benci, bau busuk pada orang dusta. Manusia benci, Allah apa lagi? Orang dusta. Mana bisa mententeramkan? Semuanya dengan ilmu dan keyakinan. Masuk di majlis ilmu. Ya. Makanya majlis ilmu lah terpenting di muka bumi ini. Demi untuk menegakkan dunia. Tegaknya dunia dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa tegak. Tidak mungkin ada kebanjiran kalau tidak banyak dosa. Tidak mungkin gunung meletus kalau tidak banyak dosa. Tidak mungkin banyak musibah kalau tidak banyak dosa. Dosa inilah bersihkan sedikit. Sadarlah kita sebagai makhluk kepada politik yang kita diberi amanat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surat Ar-Rahman dikatakan dari mulai manusia diciptakan dari apa? Dari setetes air mani sampai sebubul darah, sampai dibungkus sama daging tulang, sampai dijadi kesempurnaannya 120 hari. Itu kita jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertahap kejadiannya manusia. Sadarlah. Maka berulang-ulang kalau tidak lupa 29 kali dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau kufuri? Nah, lo di sini Pak 29 kali surat Ar-Rahman boleh lihat. Bagi manusia dijadikan dari tetes air mani, berpasang-pasangan suami dan istri, laki dan perempuan, sampai dikasih rezeki, diselamat kalau tidur tidak dimakan tikus kuping kita, nggak kemasukan semut, dijaga oleh malaikat. Nikmat Allah yang mana yang kau kufuri? Sampai kau tidak beribadah kepada aku, engkau lupa kepada aku. Nah, sabi ayyalai rabbikuma tukadziban. Aku beri sehat engkau badan tidak sakit sekian tahun. Siapa yang kasih makan, siapa yang menjaga engkau kesehatan itu? Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan? Itu 29 kali Pak. Peringatan Allah terhadap manusia. Jika ingin selamat dan berkah serta hidup nyaman tentram. 29 kali di surat Ar-Rahman boleh baca, boleh periksa. Memberikan di manusia supaya mereka ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa Khalik, yang Maha Pencipta. Di sini perlu tauhid. Kalau anak tanya, kita sebut Allah. Kalau anak masih kecil udah la ilaha illallah, ngikutin orang tuanya. Nanti kalau dia tanya sebesar kira-kira 2 tahun aja, Pak, di mana Allah? Ada Allah. Ada Allah. Bila ada aja. Kalau ditanya Allah apa di langit apa di bumi, ada Allah. Bagaimana adanya Allah? Ini ada bumi. Ini ada langit. Siapa yang bikin? Langit segini lebar nggak ada tiangnya. Bumi dasar kita injak. Bawahnya ada apa? Bawahnya ada apa? Itu anak yakin. Tauhid. Beri tauhid kepada anak itu. Anak sudah bisa ucapkan la ilaha illallah sambil goyang kepala. Kalau dia tanya umur 2 tahun, langsung kasih tahu. Allah Esaneng, Allah Tunggal. Terus masukkan. Udah bisa nyebut alif bahasa, terus masukkan pengajian. Sambil ngaji sebelum sekolah, ngaji dulu. Dari alif-alifan sampai Al-Fatihah. Kalau panjang umurnya sampai Al-Fatihah sudah masuk kelas 6, sekolahkan.
Tidak dilarang sekolah dunia. Belajar dunia silakan. Jangan tinggal Allah yang menciptakan semua ilmu. Nah ini Pak. Jadi tidak kesat. Ini hukumnya wajib. Ilmu tauhid kenal Allah wajib. Ilmu fikih tahu hukum Allah wajib. Ilmu tasawuf rem hati, menyucikan hati wajib. Ini fardu ain semua. Harus dipelajari. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf ini fardu ain. Kalau kita menyembayangan mayit, satu kampung, satu orang ya sah, tidak kena dosa semuanya. Fardu kifayah. Kalau fardu ain, setiap jiwa harus belajar, tidak boleh tidak. Kalau ingin dunia ini terang, belajar agama. Generasi yang akan datang, pelajarin agama. Kenalkan Allah dengan tauhid, kenalkan kitab fikih, safinah, kenalkan tasawuf akhirnya. Bertahap-tahap, tidak sekaligus. Sedikit demi sedikit. Insya Allah kita menimbulkan putra dan putri yang salihah dan solihin. Senang orang tuanya Pak? Senang. Bapak kalau katanya punya uang misalnya, dia mau jangan hitung lagi dia.